Fancy Eye. Fancy Eye. Fancy, kamu mau istri nggak? Asal kamu bilang, gadis perawan di luar itu. Nanti jadi milikmu. Istri, ini mana? Chen Fan, kamu si imut ini. Kamu mencuri telur kami, cepat berhenti. Lausan, ayam betinamu bertelur satu sehari. Aku ambil 2 telur, kenapa? Lagi pula, aku bisa curi ayam betinamu sekalipun. Bocah nakal, berhenti. Aku terlempar ke masa lalu, sekarang tahun 1983, tahun kelaparan. Pemilik tubuh ini biasa mencuri ayam dan anjing di desa Taohua. Dibenci semua orang, sampai rumahnya kehabisan makanan, tak ada yang mau bantu. Akhirnya mati kelaparan. Fancy, ngapain masih bengong? Ini Lucy. Anak perempuan Lau Liu dari desa Taoyuan sebelah. Dia punya 2 adik, keluarganya sangat miskin. Ayahnya minta aku carikan suami untuknya. Di desa, cuma kamu yang seusia. Ada pendapat? Cantik sih, sayangnya. Aku sendiri aja susah makan. Tahun kelaparan begini, semua orang susah cari makan. Mana ada tenaga buat nambah 1 mulut lagi, kepala desa. Suruh dia pulang saja ke tempat asalnya. Tolonglah. Kasihanilah, terima aku bisa kerja apa saja. Aku makan sedikit, tak akan merepotkanmu. Aku mohon, kalau tak ada yang mau terima aku. Ayahku akan menikahkan aku dengan si Pincang Wang dari desa sebelah. Dia sudah membunuh 3 istri. Aku mohon, tolonglah. Tahun kelaparan, orang makan sesama, ini bukan omong kosong. Zaman sekarang, semua orang waspada, langit dan bumi pun memakan manusia. Sistem favor bangun, target terikat, Liu Zi. Host bisa dapat hadiah sistem dengan meningkatkan favor Liu Zi. Saat ini favor Liu Zi 0. Sistem. Ini mas kawin yang kukumpulkan selama ini. 10 yuan ini. Semua untukmu, uang yang kudapat nanti juga untukmu. Jangan usir aku, kalau benar-benar tak ada yang mau menerimaku, aku akan dijual ayahku. Ya sudah, jangan nangis. Uangnya ku terima, kamu boleh tinggal. Kamu serius? Terima kasih, terima kasih. Liu Zi, nilai favorabilitas bertambah 5. Nilai favorabilitas mencapai 10 poin, dapat hadiah sistem. Sepertinya harus cepat meningkatkan favorabilitas Liu Zi. Lihat nanti hadiah apa yang bisa didapat. Fancy, karena kamu mau menahannya, mulai sekarang kalian hidup dengan baik, aku duluan pergi. Kepala desa, hati-hati di jalan. Aku akan masak sekarang. Di rumah sudah tidak ada makanan selama 3 hari. Ini untukmu, kubawa dari rumah. Kamu makan dulu. Terima kasih. Mulai sekarang kamu bisa tinggal di sini. Aku tidak akan memaksamu apapun. Liu Zi, nilai favorabilitas bertambah 5. Favorabilitas sekarang 10, dapat hadiah, busur kayu 1. Anak panah kayu 10, keterampilan menguasai panahan. Menguasai panahan, benar-benar bantuan dari langit. Sekarang bisa berburu di gunung, meski terdampar di zaman. Di mana makanan pun sulit, aku bisa bertahan hidup. Dan hidup dengan baik. Chen Fan, mau ke gunung? Iya, Tahu kamu lapar, tapi sekarang di gunung ada apa? Kamu. Lebih baik hemat tenaga, setidaknya tidak terlalu lapar. aku coba peruntungan di gunung, siapa tahu. Bisa dapat 2 kelinci liar. Tahun paceklik ini, di gunung bahkan rumput pun tidak ada. Kulit pohon saja sudah dimakan orang, masih mau ke gunung cari apa? Aduh, sudah setengah jam mencari,
Tidak dapat apa-apa. Apa aku akan mati kelaparan setelah pindah ke sini? Kelinci liar. Bagus. Jalan selalu terbuka. Hadiah sistem panahan ini memang manjur. Makan malam nanti ada jaminan. Wah, Chen Fan, sudah turun dari gunung? Beruntung, dapat 2 kelinci liar di gunung. Malam ini bisa makan daging. Kamu benar-benar beruntung, dapat 2 kelinci liar. Sudah 3 bulan keluarga kami tidak makan daging. Ah, dia hanya beruntung sekali. Setelah makan ini, tidak tahu kapan bisa makan lagi. Betul juga. Kemari. Aku dengar dia menahan gadis dari keluarga Lau Liu. Di desa Taoyuan, benar? Benar-benar ditahan? Kamu bilang sudah susah makan, sekarang tambah 1 mulut lagi. Entah apa yang dipikirkan Chen Fan ini. Aduh, gimana jalannya hidup ini? Gangga ya. Anak perempuan Lau Liu itu juga bukan orang baik. Katanya dia punya utang besar di kota. Utang ke siapa itu? Si Biao gitu. Kok bisa dia? Utang 300 yuan, 300 yuan. Banyak banget. Liu Zi, aku pulang. Ini kelinci hutan. Aku beruntung, nemu 2 kelinci hutan di gunung. Di saat seperti ini masih bisa dapat kelinci hutan, kamu hebat. Aku masak ya. Silakan. Diam aja ngapain? Makan. Aku nggak makan. Kelinci ini kan hasil jerih payahmu. Dari gunung. Kamu aja yang makan. 2 kelinci nggak habis aku makan, sayang. Duduk. Kalau habis aku ambil lagi. Nilai baik Liu Zi O5, sekarang 15 poin. Wah, makan daging. Hidup enak ya. Kamu siapa? Ngapain di rumahku? Kurang ajar, kepala desa aja lihat aku, si Biao. Nggak berani bicara begitu. Cepat panggil orang. Chen Fan ya, kamu yang menampung perempuan ini. Utang ke aku 300 yuan, sekarang waktunya hampir habis. Cepat keluarin uangnya. Kamu punya utang? Bos basic. Bapaknya judi, utang 50 yuan. Kalau nggak bayar, tangan kaki dipotong. Dia pinjam uangku buat bayar utang bapaknya. Sekarang bunganya jadi 300 yuan. Serahkan orangnya, aku jual dia ke pelacuran buat bayar. Acoh. Cepat keluarin uangnya. Maaf. Aku yang bikin kamu kena. Tapi tenang. Aku nggak akan biarkan ini ngaruh ke kamu. Pintar juga kamu. Ayo pergi. Tunggu. Utangnya dia. Aku yang bayar. Kamu mau bayarin utang perempuan ini? Wah, sombong sekali. 300 yuan. Harta kamu cukup enggak? Ini belum sampai batas waktu kok. Aku jamin dengan kepalaku, dalam 3 hari. 300 yuan pasti akan lunas. Kaplogistik kamu buat APA? 3 hari lagi. Kalau nggak bisa bayar, kamu mati. Rumah ini juga jadi milikku. Ayo kita pergi. Chen Fan. Maaf, gara-gara aku, kamu jadi kena masalah. Aku nggak mau. Aku nggak mau merepotkan kamu lagi. Hah? Apa yang kamu omongin? Laki-laki sejati, aku bilang akan menahan kamu di sini. Masalah uang. Kamu nggak usah khawatir, aku ada caranya. Liu Zi kesukaan 5 saat ini 20 poin. Hadiah, ruang spiritual spring. Ruang spiritual spring. Apa sih ruang spiritual spring ini?
Selamat tuan rumah, datang ke ruang Spiritual Spring. Ruang ini bisa mempercepat pertumbuhan tanaman 100 kali lipat. Air dari mata air spiritual punya efek meningkatkan fisik. Wah, luar biasa. Lelahku langsung hilang. Dan badan terasa penuh energi. Barang bagus nih. Harus cepetan cari benih pangan. Asal bisa nanam makanan. Gak perlu khawatir kelaparan lagi. Kamu sudah bangun? Pagi tadi aku bangun lebih awal, jadi aku ambil inisiatif. Membersihkan kamar. Ini sayuran liar yang aku petik di gunung pagi tadi. Aku buat sup sayuran. Kamu makan saja. Kok cuma satu mangkok? Punyamu mana? Aku sudah makan, kamu aja yang makan. Hari ini harus cari benih pangan. Setelah ditanam di ruang Spiritual Spring, nggak cuma nggak khawatir makan, sisa. Bisa dijual buat dapat uang. Untuk kamu. Jagung. Liu Zi, tadi ubi, sekarang jagung. Dari mana kamu dapetin barang-barang ini? Aku bawa dari rumah waktu berangkat. Awalnya buat bekal di jalan. Kamu berjasa besar. Kamu duduk. Ayo. Kamu makan. Ini terima kasih. Dengan benda ini, aku jamin, kita nanti punya jagung yang tak habis-habis. Kamu tidak makan? Kamu makan. Jagung kecil, cepat besar, bisa tidak berhasil. Semuanya tergantung pada kalian. Pertumbuhan 100 kali lipat ini memang cepat. Hanya semalam, jagungnya sudah tumbuh semua. Paling tidak 2000 jin, bagus sekali. Sistem, keluar dari ruang mata air ajaib. Di rumah. Tidak ada makanan. Aku sekarang akan ke gunung, mengambil sedikit makanan. Mungkin agak terlambat, baru bisa siap. Tidak usah pergi. Ini. Jagung ini kamu tidak makan? Aku hanya memberimu satu batang jagung. Yang satu ini dari mana asalnya? Aku, di luar menemukan sepetak ladang jagung liar. Mulai sekarang di rumah kita tidak akan kekurangan jagung lagi. Tapi tempat ini hanya aku yang tahu. Kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Nilai baik Liu Zi, Gol 5, dapat hadiah. Ruang mata air ajaib naik level, buka fungsi peternakan hewan. Hewan yang dimasukkan ke ruang akan tumbuh dengan kecepatan 100 kali lipat. Sekarang, asal tangkap beberapa hewan, daging juga tidak perlu khawatir. Tapi, sebelum itu, harus cepat menarik jagung di ruang. Keluar dijual untuk bayar utang. Bos Sao, sekarang ini, setiap rumah tangga susah makan. Hanya aku, Wang Yongfu, yang punya sedikit kelebihan, mau menjual padamu, kamu tidak senang diam-diam. Bahkan berani mengeluh aku jual mahal. Bos Wang, satu jin jagung biasanya hanya 15 sen. Sekarang kamu minta 1,5 yuan. Naik 10 kali lipat. Ini, bagaimana aku beli? Bagaimana kamu beli, itu urusanmu, stok panganmu ini. Kalau mau terus kerja, harus beli beras dariku. Kalau tidak, tutup saja. Bos, aku punya hampir 2000 jin jagung. Mau beli? 15 sen per jin, pasti murah. Beneran. Kalau beneran segitu, pasti ku beli. Dasar anak nakal. Ngapain bikin ribut? Sekarang, siapa yang masih punya 2000 jin jagung? Kamu nggak bisa, bukan berarti aku nggak bisa. Jagungnya ada di luar, ikut aku lihat. Ini. Wah. Ini. Beneran segitu banyak jagungnya. Wah. Ini. Beneran segitu banyak jagungnya. Gimana?
Bos, jagungnya udah kubawa semua. Mau beli? Belly, 15 sen per jean. Aku timbang dulu, totalnya berapa? Nanti ku bayar. Nah, tahu nggak pepatah, memutus rezeki orang sama dengan membunuh orang tuanya. Siapa yang putus rezekimu? Kamu mau jual, bisa jual murah. Naikkan harga seenaknya. Orang nggak beli, salah siapa? Bagus, beneran bagus. Aku ingat kamu. Tunggu saja. Adik, jagung itu sudah kutimbang. Total 2100 jin, jadi 315 yuan. Hitunglah. Bos. Cepat sekali. Lain kali, aku cari kamu lagi. Lain kali, dia masih punya banyak bahan makanan? Lama tak jumpa, Bos Wang. Hari ini cari aku ada apa? Bantu aku. Singkirkan. Seseorang. Kalau berhasil, aku kasih 100 yuan. Wah, 100 yuan. Jarang-jarang Bos Wang semira ini. Katakan, aku lihat siapa yang bernilai 100 yuan. Dari desa Taohua. Chen Fan. Chen Fan. Kenal. Aduh. Ada sedikit hubungan. Tunggu kabar baikku, Bos Wang. Awalnya cuma mau coba peruntungan di gunung, tapi tak disangka. Malah nemu ayam hutan. Harus tangkap hidup-hidup. Akhirnya ketangkap juga. Sekarang kamu masuk ke ruang mata air ajaib. Nanti bakal ada ayam dan telur yang gak ada habisnya. Woi Chen Fan sendirian ayah? Sang Biao yang suruh kalian? Lumayan pinter, tapi percuma. Kamu dah salah musuh, dia nggak mau biarin kamu hidup keluar dari gunung ini. Diam aja apa? Cepat serang. Tubuh yang minum air ruang mata air ajaib memang beda. Lawan 3 orang pun gampang. Gila, kenapa Sang Biao suruh kamu ke gunung buat ngerjain gue? Pen Jentao? Nggak mungkin. Gak mau ngomong? Siap-siap tinggal di gunung selamanya. Jangan, gue bilang, ada bos dari kota. Biarkan Brother Biao melawannya. Biao mengirim kami untuk menemuimu. Cari si Liu Si itu. Apa? Cari mati. Kalian mau apa? Nggak bisa lihat situasi ya? Mau apa? Lu utang 300.000 ke gue, lupa? 3 hari udah lewat, gue mau tagih. Jangan dekat-dekat. Chen Fan sebentar lagi balik. Chen Fan. Dia nggak bakal balik. Apa katamu? Gue bilang Chen Fan udah mati di gunung. Utang 300.000 juga nggak ada yang bayarin. Bawa pergi. Nggak ada yang bayarin utang lu. Kan lu masih punya tubuh ini. Cakep banget. Biar gue nakin dulu, abis itu gue jual ke lokalisasi. Nanti kita beres. Bawa pergi. Siapa yang berani sentuh dia? Chen Fan. Gue di sini. Chen Fan, lu bisa balik? Biang saudara. Pengen banget gue mati ya? Utang 300.000 itu nggak mau dibalikin? Kamu bisa selamat pulang dari gunung?
Lumayan jago juga. Bayar. Kalau nggak bisa bayar, sesuai kesepakatan kita beberapa hari lalu, kamu mati. Rumah ini juga jadi milikku. Chen Fan. Santai, tenang aja. Waduh, beneran bisa bayar ya? Kenapa? Nggak dihitung dulu? Kayaknya aku meremehkan kamu. 300 yuan, kamu bisa kumpulin dalam 3 hari. Sudah, uangnya udah aku kasih. Mulai sekarang, Liu Zi nggak ada urusan lagi sama kalian. Udah sore juga. Biao, silakan pergi. Urusan si cewek ini udah selesai. Masih ada urusan sama kamu. Aku ada urusan apa? You're an APA, kamu udah nyakitin orang yang nggak boleh disakitin. Dia mau kamu nggak bisa hidup sampai besok. Aku nggak bisa nolak uang yang dia kasih. Zhang Biao, jangan keterlaluan. Chen Fan udah bayar lunas sama kamu. Orang mati karena uang, jangan salahin aku. Lajapila. Kalau aku bunuh kalian berdua, uangnya tetap jadi milikku. Serang. Awas. Sang Biao, aku udah kasih kamu kesempatan. Berkali-kali. Dikasih kesempatan juga nggak bisa. Kamu mau apa? Berani sentuh aku? Pikir dulu konsekuensinya. Aku berani apa? Aku cuma orang biasa aja. Tapi kamu udah rusakin semua perabotanku. Ganti rugi 500 yuan. Kita bahas soal ganti ruginya. Barang rongsokan ini minta 500 yuan. Kenapa? Gak mau ganti? Berani main-main sama aku? Percaya nggak aku? Aduh sakit. Ganti atau enggak? Sakit. Aku ganti. Cepat kasih uang ke Fan. Cepetan. Chen Fan. Ditambah 300 yuan yang kamu kasih, total 500 yuan. Aku boleh pergi sekarang? Kau tahu diri. Pergi sana. Chen Fan. Kali ini aku kalah, kau tunggu saja. Kita pergi. Chen Fan. Sudah tidak apa-apa. Kedepannya tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Kau ngapain? Terima kasih. Kalau bukan karena kau, aku benar-benar. Aku tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang kau bicarakan? Kau yang memberiku semangat untuk menghidupi keluarga. Ini yang disebut saling bergantung. Liu Zi, 5 poin kesukaan. Hadiah paket benih pangan. Akhirnya dapat benih pangan. Selanjutnya, bercocok tanam di ruang mata air ajaib. Lalu jual hasil panen untuk dapat uang. Hidup akhirnya membaik. Lima hari di ruang mata air ajaib seharusnya cukup. Untuk menghasilkan banyak pangan, kali ini pasti bisa untung besar. Adik kecil, jual pangan lagi ya. Bos, kali ini aku punya 2000 kg gandum, 2000 kg jagung, dan 1000 kg ubi. Banyak sekali. Dari mana kau dapat pangan sebanyak ini? Jangan banyak tanya, mau atau tidak. Saudara, jujur saja, gudang pangan saya sudah beberapa bulan tidak untung. Sedang berencana untuk tutup. Tutup. Ya, persediaan di rumah masih cukup untuk beberapa waktu. Kalau terus buka gudang ini, bisa-bisa tidak bisa makan lagi. Begini saja. Gudang panganmu. Aku mau ambil. Saudara, kau bilang mau mengambil alih gudang saya. Sebut harganya. Saudara, aku lihat kau orang yang jujur. Tidak akan berbelit-belit. Gudang ini harga termurah. 500 untukmu. Terlalu mahal? 450. Baiklah, 450 ya, deal. Ayo, kamu hitung. Bagus, bro, cepat sekali.
Sistem favorabilitas terikat dengan Shen Yue. Host dapat meningkatkan favorabilitasnya. Untuk mendapatkan hadiah sistem. Saat ini, favorabilitas Shen Yue 0. Sistem favorabilitas ini ternyata tidak hanya terikat pada satu orang. Bos Shen, Anda datang. Di pabrik bir saya, sekarang butuh banyak. Gandum dan jagung untuk bir, kamu masih punya berapa? Bos Shen, gudang saya baru saja dijual. Sekarang bosnya adalah adik ini. Rob, ini bos Shen Yue. Pabrik bir terbesar di kota Qingzhou adalah miliknya. Dan kami juga punya banyak kerja sama dengan gudang kami. Kalian bisa ngobrol. Saya duluan pergi ya. Bos ini. Anda mau beli bahan makanan? Iya, tapi gudangmu baru saja diambil alih. Kamu masih punya stok? Tentu saja dia tidak punya. Di seluruh kota Qingzhou sekarang. Yang bisa menyuplai bahan makanan untuk pabrik bir Anda. Hanya saya satu-satunya. Di seluruh kota Qingzhou yang bisa menyuplai. Bahan makanan untuk pabrik bir Anda, hanya saya satu-satunya. Dia lagi. Bos Shen, saya tahu, Anda baru menandatangani pesanan besar. Tapi stok kurang, butuh banyak bahan makanan untuk bir. Sekarang, hanya bahan makanan saya yang bisa bantu Anda. Wang Yongfu, saya tahu kamu punya banyak bahan makanan. Tapi jika kamu masih seperti terakhir kali, 1 kilo jagung harga 1,5. Kalau begitu, kita tidak usah bicara. Bos Shen, ini bisa dibicarakan. Karena Anda tidak mau terima 1,5 per kilo, saya ganti. 2 yuan per kilo, bagaimana? Bos Wang, kamu pikir ucapanmu lucu ya? Lucu. Hahaha, tentu saja lucu. Jujur saja. Saya juga tahu, pesananmu sudah dekat batas waktunya. Kalau tidak bisa menyerahkan bir, kamu harus bayar. Denda ratusan ribu yuan. Dibandingkan dengan ratusan ribu. Jagung 2 yuan per kilo jauh lebih murah, kan? 2 yuan terlalu mahal, saya tidak bisa terima. Bos Shen, ini bisa dibicarakan. Bersiaplah bayar denda, WKWKWK. Kalian berdua, lupa sama saya ya. Bos Shen, Wang Yongfu jual berasnya mahal. Tapi saya jual murah, gimana? Saya jual sesuai harga pasar, 1,5 per kilo, setuju? Kamu punya beras. Kamu punya stok. Punya, pasti punya. Bos Shen butuh berapa? Seberapa banyak pun ada. Chen Fan, Jianggan Main. Baru beberapa hari lalu jual 2.000 kilo jagung. Masa masih ada stok lagi? Stok saya banyak, salah? Omong kosong. Sekarang saya tantang. Kalau benar masih ada stok, saya akan berlutut minta maaf. Oke. Ini katamu ya. Lihat baik-baik. Ini. Banyak sekali. Ini pasti ribuan kilo. Bos Wang, tadi bilang kalau saya punya ribuan kilo beras, kamu akan berlutut minta maaf. Ayo mulai. Baka. Jangan terlalu berlebihan, kasih keringananlah. Waktu suruh orang habisi saya, kenapa tidak bilang? Kasih keringanan? Dengar ya, saya sudah incar kamu. Kedepannya berasmu jangan harap laku sedikit pun. Pergi. Kamu. Bos Shen, kita lanjutkan. Saya punya sekitar 4.000 kilo beras, beberapa hari ke depan. Akan ada tambahan ribuan kilo lagi. Kalau butuh, bisa pesan dulu. Bagus, sekarang saya akan suruh pabrik kirim mobil untuk angkut berasnya dulu. Tapi Bos Chen, karena stokmu banyak. Bagaimana kalau kita kerjasama? Bos Shen coba jelaskan. Ke depan, beras dari gudangmu hanya untuk pabrik anggur Qingzhou saja. Saya siap bulan. Minimal beli 10.000 kilo, harganya dibanding pasar. Pasti lebih tinggi, setuju? Baik. Bos Shen, semoga kerjasamanya sukses. Semoga sukses. Sekarang ikut saya ke kota dulu. Kita tanda tangani kontraknya. Oke.
Bos, sudah jelas semuanya. Truk pengangkut hasil bumi Shenyue sedang menuju pabrik penyulingan di utara kota, melewati 4 desa yang dilanda kelaparan. Bawa beberapa orang, sebarkan kabar ke para korban, bilang saja. Ada truk penuh bahan makanan lewat. Kalau perlu, pimpin perampokan. Sayap. Chen Fan. Berani melawanku? Kau siapa? Aku tidak bisa jual hasil bumi. Kau juga jangan harap bisa jual. Terima kasih, Bos Chen. Kali ini, benar-benar berkat bahan makanan yang kau sediakan, pabrik penyulinganku bisa mengirim pesanan tepat waktu. Tidak masalah. Bos, sudah sampai desa Shanxia. Desa ini adalah salah satu yang paling parah terkena bencana di Qingzhou. Bahan makanan kita mungkin akan jadi incaran. Mereka orang-orang yang malang. Jika mereka benar-benar datang, kita bantu sebisa mungkin. Bos, kita dikepung korban. Bos, lapar. Kasih sedikit makanan. Sudah beberapa hari tidak makan. Bos, lapar. Hampir mati kelaparan. Kasih sedikit makanan. Bos. Para bos, warga desa sudah 3 hari tidak makan. Kasih sedikit makanan. Kami mau melakukan apa saja. Hampir mati kelaparan. Tenang semua, aku akan segera kembali untuk mengambil makanan. Kami pasti akan membantu jika bisa. Omong kosong. Kau kuma engine mana kami agar bisa kabur. Bukan. Aku benar-benar ingin membantu. Minggir dulu, aku akan kembali untuk mengambil makanan. Aku tidak akan tertipu, kecuali kau izinkan aku dan warga mengambil makanan sendiri. Ini. Sudah, tidak usah banyak bicara. Percuma. Dia orangnya Wang Yongfu. Bagaimana kau tahu? Orang ini terus menghasut warga untuk merampok makanan kita. Selain Wang Yongfu, tidak ada orang lain yang akan melakukan ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Serahkan padaku. Warga sekalian, aku tahu. Kalian semua lapar. Kami juga tidak ingin menghalangi kalian makan. Tapi ada orang yang terus menghalangi kami membagikan makanan. Orang ini ingin menimbun makanan untuk dirinya sendiri. Benar. Kenapa kau halangi bos membagikan makanan? Apa kau ingin menimbun? Kau ini. Aku bilang. Kenapa kau beritahu semua orang ada makanan di sini? Rupanya. Bikin semua orang jadi alat ya? Mau monopoli makanan sendiri? Enggak kok. Aku cuma nggak percaya mereka. Aku cuma mau bawa warga. Angkut beras sendiri. Bantu warga dapetin makanan. Nih, berasnya buat kamu. Bagikan ke semua orang. Ini. Gimana? Beneran mau monopoli makanan? Dasar lisik. Warga kelaparan. Perut mepet punggung. Kamu malah mau korupsi makanan. Warga giving camel. Berani-berani korupsi makanan. Warga, makanannya di sini. AO Amble. Sudah, selesai. Ayo kita pergi. Sepertinya keputusan kerjasama dengan Bos Chen. Tepat. Yue, aku dengar semuanya. Waktu kalian bawa beras dari desa, aman-aman saja kan? Aman kok, Bang. Kali ini berkat Chen Fan. Chen Fan, ini abang aku Shen Jianguo, Kapten Tim Keamanan. Bang, ini Chen Fan, pemilik gudang beras. Behke Jia. Kita bisa bawa beras pulang dengan selamat. Shenyue, 5 poin hubungan baik. Hadiah, Arbotol Anger Zwixianyang. Hadiahnya anggur? Aku kan gak minum. Syukur kalau aman. Kalau begitu, kalian lanjut, aku balik ke kantor dulu. Bang, tunggu sebentar. Abang lebih tua beberapa tahun. Aku panggil abang saja. Tunggu sebentar ya. Ini, anggur buatan sendiri, Zuixianyang. Coba cicip. Anger? Ini untuk rayakan kerja sama kita yang sukses. Jadi waktu berangkat, aku bawa 2 botol dari rumah. Baik sekali. Karena kedepannya kamu mitrik adikku. Kalau ada masalah, sebut nama Shen Jianguo. Pasti lancar. Oke. Chen Fan, kontraknya sudah siap. Coba diperiksa, kalau tidak ada masalah, bisa ditandatangani. 3 hari lagi, kiriman beras berikutnya akan dikirim. Oke, nanti aku yang ambil. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Dah. Mengantar anggur ke pabrik? Anak ini menarik. Wang Jin ya harem. Teknik pembuatannya bagus. Anggur ini
ada apa dengan anggur ini? Yue, coba cicip. Anggur enak. Yue, coba cari cara, bisa dapatkan nggak? Resep ini, kalau kita bisa menyulingnya menjadi minuman. Jangan bicara tentang King Sou, bahkan di seluruh negeri. Kita akan punya tempat. Chen Fan, Kenapa kamu masih di luar? aku lihat sudah larut, kamu belum pulang. Jadi aku ingin menunggumu di luar. Gelap begini, kamu tidak takut? Kalau kamu sudah pulang, aku tidak takut. Tanganmu kenapa dingin sekali? Tidak apa-apa, tidak dingin. Ayo, aku antar kamu pulang. Nih, bubur yang dimasak siang tadi sudah agak dingin. Aku hangatkan lagi. Kamu makan selagi hangat. Makan bareng. Oh ya, ini. Ini 50 sen yang aku dapat dari kerja kerajinan tangan beberapa hari ini, untukmu. Tidak perlu. Aku pakai 500 yuan itu untuk membeli sebuah gudang pangan. Ini, pendapatan hari ini saja. Ini 1000 yuan. Ambil. 1000 yuan terlalu banyak. Aku tidak bisa terima. Kamu simpan saja. Kamu simpan baik-baik. Besok, kamu ikut aku ke gudang pangan untuk membantu. Rumah kita ini terlalu jelek, tunggu sampai aku cukup uang. Kita akan bangun rumah baru, pindah ke rumah baru. Tingkat kesukaan Liu Zi bertambah 10. Saat ini tingkat kesukaan 40, hadiah kandang babi 1, babi ternak 10 ekor. Sudah otomatis dimasukkan ke ruang mata air ajaib. Bagus sekali, sekarang tidak perlu khawatir tidak ada daging. Sistem, hitung barang-barang di ruang mata air ajaib. Saat ini di ruang mata air ajaib ada jagung, gandum, padi, ubi jalar, masing-masing 10 hektar. Sawi, lobak, labu, 5 hektar, babi ternak 20 ekor. Ayam hutan 10 ekor, telur 50 butir. Bagus, baru beberapa hari sudah dapat banyak barang. Hari ini makan daging babi untuk merayakan. Liu Zi, ayo makan. Datang. Ini daging. Ini daging babi yang aku beli di kota kemarin. Cepat makan. Ini daging babi. Ini terlalu berharga. Lebih baik kamu saja yang makan. Kalau disuruh makan, ya makan. Kenyang baru ada tenaga kerja, lagi pula. Nanti di rumah kita. Gak akan kekurangan daging lagi, ayo makan. Liu Zi, 5 poin favorabilitas. Aku sudah kelaparan 2 hari. Aku juga. Bau apa ini wangi banget? Kayaknya bau ini dari rumah Chen Fan. Kayaknya wangi daging babi deh. APA, Chen Fan kan keluarganya sudah kehabisan makanan 10 hari. Kalau bukan karena tiap hari cari makan di gunung. Dia udah mati kelaparan, mana mungkin bisa makan daging babi? Ayo kita lihat, cepat. Ayo. Waduh, wangi daging babi ini. Beneran dari rumah Chen Fan. Beneran, Chen Fan ini anak. Orang lain pada kelaparan, dia malah makan daging babi. Iya nih, ayo masukkan satu desa. Minta dikit dagingnya, masa dia gak kasih? Eyo. Chen Fan, kamu makan apa sih wangi banget? Paman Sao, bibilu. Xiao Fan, di panci itu babi rebus bihunnya? Iya betul. Chen Fan, hedapmu. Makin lama makin enak ya, lihat, bisa makan daging. Kita warga desa 3 bulan ini, belum merasakan daging. Lihat, makan siang kita aja belum ada. Paman Sao belum makan? Ayah. Kalau belum makan, pulang saja makan. Xiao Fan, jujur saja. Dari kemarin malam, Paman Zhao dan aku belum makan, lihatlah, apa kalian masih punya sisa makanan? Kalau mau makan, bilang saja. Liu Zi, ambilkan Paman Sao dan bibilu. 2 mangkok nasi. Baik.
Sudah kubilang Xiao Fan dari kecil sangat pintar. Pengorbanan kami tidak saya. Cepat makan, cepat makan. Enak banget. Daging ini enak banget. Chen Fan, lihat, ikan si masih ada. Banyak daging, kalian berdua juga gak habisin, sisa ini. Bagikan saja ke warga desa. Makan bawa pulang lagi. Kok bisa enak banget sih? Chen Fan, orang tuamu sudah meninggal. Kamu makan dari belas kasihan orang, kalau bukan karena kami, kamu sudah mati. Bagaimana kalau kasih kami sedikit daging babi, anggap saja menghormati kami. Memang benar, aku dibesarkan dengan bantuan banyak orang. Tapi kalian berdua tidak pernah sekalipun membantuku. Tapi tetap, warga desa memang sudah banyak membantuku. Paman Sao, Bibi Lu, sejujurnya, di rumah kami masih ada 500 kg daging babi. 500 kilogram. Begini saja, kalian panggil semua warga desa ke sini. Hari ini, aku akan membagikan daging babi ini kepada semua orang. Wah, ini bagus sekali. Ayo kita panggil semua orang. Baik. Fenzi, Lao Si bilang kamu punya 500 kg daging babi dan mau membagikannya ke warga desa? Benar, Kepala Desa Chen Fan bilang. Dia mau membagikan 500 kg daging babi ke semua orang. Chen Fan, cepat keluarkan dagingmu itu. Cao Lao Si, Xiao Fan sudah baik mau membagikan dagingnya. Ngapain buru-buru? Semuanya, daging babinya ada di sini. Aku, Chen Fan, bisa seperti sekarang ini. Karena bantuan kalian semua. Jadi, hari ini aku akan membagikan daging ini per rumah tangga. Sebagai balas budi. Fenzi sudah besar, tidak sia-sia aku memberikan istriku padamu. Ayo, 2 orang. Bagikan dagingnya, kita sembelih babi untuk tahun baru. Baik, terima kasih Kepala Desa. Terima kasih Kepala Desa. Xiao Fan, berkatmu. Kita bisa makan daging. Terima kasih. Aku tahu. Xiao Fan pasti sukses. Giliran kita, minggir-minggir. Apa sih? Kepala Desa Xiao Fan. Daging kami mana? Chen Fan, mana dagingku? Daging apa? Paman Sao, Bibi Lu. Bukannya kalian sudah makan? Apa? Kapan aku makan dagingmu? Bukannya kamu yang menyuruh kami makan? Aku tidak peduli. Tadi aku bilang, ini dibagi per rumah tangga. Kalau kalian ambil, bagaimana dengan yang lain? Cao Lao Si, Lu Xiu Fang. Jadi kalian sudah makan di rumah. Chen Fan, sakramental lagi? Tidak tahu malu. Apa katamu? Chen Fan dibesarkan dengan bantuan banyak orang, tanpa bantuan kami. Dia tidak ikan seperti sekarang. Dia anak durhaka. Sudah. Memang benar Chen Fan dibesarkan dengan bantuan banyak orang. Tapi tidak pernah sekalipun makan dari kalian berdua. Semua warga desa sudah melihatnya. Benar-benar, biasanya ke Chen Fan. Pelit banget, sekarang masih berani minta daging. Sungguh tidak tahu malu. Kalian semua dapat daging, cuma aku tidak. Kalian jahat padaku. Aku tidak mau hidup lagi. Sudah. Ayo, bawa keluar, cepat pergi. Semua jahat padaku. Aku tidak dapat daging. Terima kasih Pak Kepala Desa. Fancy Eye. Aku yang harus berterima kasih padamu. Tanpamu, warga desa mana bisa kenyang, apalagi makan daging. Baik, hari ini sementara semua ada di sini, aku ingin umumkan satu hal. Warga desa, aku baru saja mengelola sebuah gudang beras. Sangat butuh tenaga kerja, jadi hari ini di sini. Aku buka lowongan. Gaji setiap orang sebulan. 50 yuan. 50. Dan 3 kali makan, semuanya sampai kenyang. Fenzi, 50 yuan sebulan, plus 3 kali makan. Kamu tidak bercandakan dengan semua orang? Tentu tidak, serius. Yang mau daftar, bisa langsung daftar sekarang. Aku daftar, asal ada makan, gaji tidak usah juga boleh. Aku daftar. Chen Fan, hari ini saat membagikan daging babi, kamu sudah berpikir untuk memberikan pekerjaan di gudang beras untuk semua orang? Pintar. Benar-benar tidak menyangka, secepat ini sudah jadi bos besar. Tidak menyangka, secepat ini kamu sudah jadi nyonya bos. Liu Zi, 5 poin kesukaan. Total sekarang 50.
Sialan, kala lagi. Kata utangnya. Lagi sekali, aku tidak percaya hari ini hoki seburuk ini. Lau Liu, setiap kala main kartu selalu catat utang. Bisa lunas tidak? Utangmu yang lalu. Masih anakmu Liu Si yang bayarkan. Lau Liu mana mungkin tidak bisa bayar. Kamu tidak dengar? Liu Si menikah dengan keluarga kaya. Bagi-bagi daging babi ke desa saja 500 kilo. Benar-benar orang kaya. APA. 500 kilo daging babi? Tidak main, ayo pergi. Aku heran, Liu Si ini anak. Kenapa tidak pulang? Ternyata sudah dapat jodoh baik. Diam-diam saja mau menikahkannya dengan orang lain. Mimpi. Lau Tian, ibunya, ikut aku ke desa Taohua. Ayah, katanya kakak tinggal di rumah yang keluarga kaya? Ini nggak kelihatan kayak gitu. Nggak peduli kaya atau enggak, kalau mau nikahi kakakmu, harus bayar. Kalau enggak, jangan harap. Bener tuh, uang mahar buat kakak, itu harus disimpan buat aku. Lagi cari istri ya? Ayo masuk. Lucy. Dasar anak bandel, diam-diam kabur aja. Kamu nggak mau keluarga ini lagi ya? Kalian keluarga Liu Si? Emang kenapa? Datang-datang gak bilang-bilang. Aku bisa jemput, sekalian makan bareng. Ayah punya daging, diam. Dasar anak nggak berguna. Cheng Fangja, di sini semua orang tahu. Anak perempuan aku tinggal sama kamu. Kamu harus nikahi dia. Tentu. Paman, kalian datang hari ini buat bahas ini kan? Chen Fen, kalau kamu mau nikahi anak aku, satu kalimat, kasih aku 50 kilo daging babi. Nggak boleh kurang sedikit pun, Chen Fen. Kamu mau nikahi kakak aku, masa nggak kasih sesuatu? Kami cuma minta 50 kilo daging babi ini. Nggak berlebihan kan? Nggak berlebihan. Kamu pinter juga, tapi buat nikahi anak aku, 50 kilo daging. Belum cukup. Iya, nggak cuma itu, 3 barang dan 1 suara, nggak boleh kurang. Kami juga mau 1000 kilo beras, 1000 rupiah mahar. Baru kami kasih anak perempuan kami ke kamu. Waduh, minta banyak banget sih. Chen Fen, jangan peduliin aku. Jangan sampai kamu setuju sama mereka. Time Camel, apa yang kami lakukan ini? Semua buat kamu, kalau nanti kamu sama Chen Fen, terus kamu disakiti. Siapa lagi yang bisa bantu selain kami? Chen Fen, kalau kamu nggak setuju, hari ini kami bawa anak perempuan kami, biar kamu nggak bisa dapat istri seumur hidup. Ternyata keluarga Liu Si nggak seperti yang aku bayangkan. Damai begitu. Paman, Bibi, kalian jual anak perempuan ya? Dasar anak kurang ajar, gimana sih bicaranya? Mau nikahi anak aku? Harus bayar, setelah ini, mau perlakukan dia gimana? Ya terserah, kami nggak ada hubungan lagi. Paman Liu, tadi bilang. Buat kepentingan Liu Si. Kok tiba-tiba berubah? Banyak bacot, terakhir kali aku bilang. Kalau mau menikahi putriku, harus bayar. Pergilah, aku tak akan biarkan Chen Fen memberimu sepeser pun. Dasar anak durhaka, kok malah membela orang lain? Apa setelah kuberikan 3 barang yang kalian minta? Beras dan uang. Liu Si tak akan ada hubungan lagi dengan kalian? Benar. Baik. Aku. Chen Fen hari ini takkan memberikan apapun pada kalian. Kalian jangan harap bisa bawa sepeser pun, keluar. Dasar anak kurang ajar, berani-beraninya bicara seperti itu pada ayahmu. Pantaskah kau disebut ayah? Pernahkah kau mengurusiku sejak kecil? Kau malah mau menjualku? Keluar. Pergi. Dasar anak setan, gila kau. Ya. Aku memang gila. Sejak hari kalian berniat menjualku, aku sudah gila. Pergi atau tidak? Tidak mau. Kalau tidak pergi, aku yang usir. Keluar. Ayah, Liu Si benar-benar gila, ayo kita pergi. Ayo, pergi. Sudah. Jangan menangis. Apa aku jelek kalau menangis? Dulu, ayahku mau menjualku pada Wang Si Pincang di desa. Aku kabur tengah malam. Kau yang menampungku. Bagaimanapun, aku takkan biarkan kau bayar uang itu. Sudah. Aku bawa kamu ke suatu tempat. Kemana? Sistem.
Bawa kami ke ruang mata air ajaib. Ini. Jadi, beras dan daging babi itu semua dari sini? Tempat ini hanya kubawa kamu. Tapi, ini rahasiamu. Kok bisa kau beritahu aku? Sekarang jadi rahasia kita. Mari kita hidup baik-baik. Di dunia yang kejam ini, kita akan hidup bahagia. Ruang mata air ajaib adalah rahasia kita berdua. Kita tak boleh beritahu siapapun. Tenang saja, gue gak akan bilang ke siapa-siapa. Xiaofen ada di rumah? Xiaofen, gimana kau bilang? Suruh warga desa kerja di gudang beras lu. Warga udah pada datang nih. Kapan kita berangkat? Cepet banget. Ayo, sekarang juga. Oak. Warga sekalian, ini Bos Shen. Dia partner gudang beras kita. Sebentar lagi kita antar beras yang kita punya ke pabrik arak. Punya Bos Shen. Baik, pasti. Sebentar gue antar kalian. Yang penting hati-hati ya. Santai aja Boston, kami jamin berasnya Sam. Dengan selamat. Chen Fan, hari ini dalam sehari aja. Kita dapat lebih dari 1.000 perak. Chen Fan, lu iman jagoan. Warga ikut lu, benar-benar tepat. Iya, bener banget. Ini berkat kalian semua. Nanti gue traktir makan. Mau makan apa aja? Gue yang bayar hari ini. Asik. Bos, bajunya ini berapa? Ini mau beli? 10 perak ambil ayah. Xiaofen, lu sekarang. Kan bos gudang beras, mau beli. Baju baru buat sendiri? Bos, roknya ini berapa? Buat istri ya? Iya. Wah, baik banget sama istri. Rok ini hari ini. Gue kasih murah, 15 perak aja. Boleh, gue beli. Oke, gue bungkusin. Siapapun yang jadi istri lu. Wah, beruntung banget. Xiaofen, lu sendiri gak beli? Kegiatan gue kasar-kasar melulu. Gak perlu. Ayo pergi. Oke, hati-hati di jalan. Chen Fan, Sudah malam begini, kok masih di luar? katanya mau pergi ke pasar sama Paman Li. Sudah malam belum pulang juga. Gue keluar lihat-lihat. Buka lihat. Ini terlalu mahal, gak boleh. Terima aja, anggap aja bonus di muka. Buat kerja di gudang beras. Coba dulu. Baik, aku mengerti. Terima kasih. Poin hubungan Liu Zi bertambah 20. Hadiah desain gambar rumah. Sistem ini benar-benar hebat. Tahu aku mau bangun rumah baru. Bahkan menyediakan gambar untukku. Aku. Tidak cantik? Cantik? Cantik banget. Terima kasih. Sejak kecil, aku belum pernah memakai baju baru secantik ini. Hidup ini pasti semakin baik. Kamu benar. Tapi, kalau tidak bertemu denganmu, jangan bicara soal baju baru. Aku mungkin sudah dijual ayahku ke Wang Si Pincang di desa sebelah. Chen Fan. Kedepannya, aku akan setia mengikutimu. Uang untuk bangun rumah baru sudah terkumpul. Besok aku akan cari tenaga kerja di tim besar. Agar rumah baru cepat selesai. Pak Kepala Desa, semua sudah datang? Sudah semua. Fanji, sungguh tak kusangka. Baru sebentar, kamu tidak hanya bikin warga bisa makan. Sekarang rumah baru juga hampir selesai. Kalau orang tuamu tahu, pasti sangat bangga. Tolong warga tenang, Fanzi mau bicara. Sebentar. Warga sekalian, rumahku mau dibangun baru, kalian yang punya bata atau genteng, bisa bawa ke sini. Aku bayar. Xiaofan, kamu suruh warga kerja di gudangmu. Dikasih uang dan makan, ini bangun rumah. Harus dibantu.
Ya, harus dibantu. Aku punya bata, nanti kubawakan. Baik, yang bantu kerja, setiap orang dapat. Upah 10 yuan per hari, dan ada daging tiap makan. Wah, ada daging lagi? Dikasih uang dan makan. Ada daging tiap hari, jangan bohong. Chen Fen, katanya mau bangun rumah. Dikasih uang dan makan, kamu bohongi warga. Jangan begitu. Betul. Paman Zhao, mana mungkin aku bohongi warga? Situasi keluargamu, kamu nggak tahu ya? Beberapa hari lalu. Bahkan makan aja susah. Kalau nggak kebetulan. Dapat babi hutan di gunung, bisa makan enak 2 kali. Beberapa hari lalu. Daging babinya dibagiin ke warga. Hello wargamu. Keluargamu masih punya apa sih? Iya benar. Warga-warga. Napeng kapek-kapek? Nanti malah. Capek seharian, makan aja nggak dapet. Waduh, ngakak gewe. Zhao Laosi, Lu Shoufang. Kalian berdua jangan asal ngomong. Warga-warga, udah pernah bantu kerja di gudang Chen Fen. Dia ngasih makan atau enggak, kita nggak tahu. Lu kan cuma kerja sehari doang. Chen Fen itu anak. Udah janjian sama pejabat kabupaten buat nipu kalian. Disuruh kerja paksa, dikasih makan dikit. Ya ampun. Kalian puja-puja dia kayak apa sih? Udah. Bahkan setengah piring nasi aja, kalian berdua ngasih nggak? Ngapain keluarga kami yang ngasih? Kalau nggak dikasih makan, mending diam aja. Beberapa waktu lalu, Fenzi ngasih daging babi, bantu cari kerja buat warga. Semua orang udah lihat sendiri. Meskipun nggak dikasih makan, semua orang harusnya bantu juga kan? Ayo, Fenzi. Ayo kerja. Oke. Makasih semuanya. Ayo. Omongannya lebih enak didengar daripada nyanyi. Bener banget. Aku mau lihat gimana lu ngasih makan semua orang sampai kenyang. Bodoh amat sih. Kerja keras banget, nanti Chen Fen nggak ngasih makan. Kelaparan deh kalian. Iya benar. Chen Fen. Nanti paling dikasih tepung barley doang. Kerja aja udah nggak ada tenaga. Makan itu buat apa? Bener tuh. Zhao Laosi, Lu Shoufang. Kalian berdua kalau nggak kerja, jangan ngomong sembarangan di sini. Lagi pula, Chen Fen itu orangnya jahat banget ya. Ah masa sih? Dulu dia itu preman, suka nyolong ayam. Nggak nyolong terlalu aja, udah bagus. Kau mau tahu aja? Otak lu kemakan kelet aja? Iya benar. Chen Fen dulu cuma preman, kalian pikir. Setelah dia naik gunung bunuh babi, langsung berubah. Hari ini gua taruh kata di sini, kalau nanti dia kasih kalian setengah potong roti kukus, gua makan semua bata itu. Betul. Laosi, cium bau apa ini? Bau apa yang wangi banget ini? Kayaknya bau daging tuh. Ayah. Warga semua, kerja lagi sore aja. Liu Zi udah masak, siang ini kita makan babi rebus bihun, semuanya sepuasnya. Xiao Fan, kamu masak babi rebus bihunja. Xiao Fen, jangan-jangan kamu bohong ya. Siang ini beneran ada daging. Semua baik banget ke aku, mana mungkin aku pelit ke kalian. Hari ini nggak cuma ada babi rebus bihun, tapi juga sup telur. Tepung jagung sama tepung sorghum, semuanya sepuasnya. Wah mewah banget. Ada sayur ada daging, sejak musim paceklik ini mulai. Aku belum pernah makan sesuap pun yang seenak ini. Ini semua masakan Liu Zi. Ayo, kita cobain gimana masakan Liu Zi. Oak. Chen Fen ini beneran keluarin. Banyak banget bahan makanan. Lihat tuh ada daging ada sayur. Yuk, kita cobain dulu. Ayo. Laosi, kita berdua hari ini nggak kerja buat dia. Jangan-jangan nanti kita diusir ya. Berani dia, masakannya banyak banget ini, mereka juga nggak habis. Kan satu desa, mana mungkin dia nggak ngasih kita makan. Yang. Bu Bibi sudah capek. Sama-sama. Enak banget. Menurutku, Xiao Fen dapat istri kayak kamu. Worth it banget. Ada pepatah apa ya? Apa ya? Bisa di ruang tamu, bisa di dapur. Itu dia. Bibi Wang, sekatan makan, kurang bilang ya. Oak. Hari ini capek ya. Ini kewajibanku, nggak capek. Chen Fen, ambilin aku babi rebus bihun dong.
Ayah. Chen Fan. Kamu ngapain diam aja? Aku udah lama nunggu. Sepetin ambulan nasi dong. Sao Lausi, kamu dan bibi lu bilang. Aku tidak peduli dengan makanan warga, jadi tidak datang. Sekarang kenapa datang? Ah Xiao Fan, aku cuma bercanda. Lihat, kamu punya banyak makanan. Tidak masalahkan kami makan sedikit. Pergi sana. Waktu kerja tidak kelihatan. Tidak kerja sedikit pun, tapi minta makan tepat waktu. Tidak kerja, tapi nomor 1 dalam makan. Lu Xiaofeng, hari kamu belong. Kalau Xiao Fan hari ini bisa keluarkan setengah roti kukus, kamu akan makan semua batu bata ini. Sekarang Xiao Fan keluarkan daging dan sayuran. Harusnya kamu makan semua batu bata ini. Kami cuma datang terlambat. Xiao Fan, nanti siang kami kerja keras. Tidak perlu, aku tidak sanggup bayar kalian. Bocah kurang ajar, bagaimana caramu bicara pada orang tua? Cuma makan sedikit, kamu pelit sekali ya? Kalian mau makan? Sudah terlambat, pulang saja dari mana kalian datang. Aduh, ini tidak adil, kalian semua bisa makan. Hanya aku tidak bisa makan, tidak bisa makan, aku tidak mau hidup. Lu Xiufang, sudah cukup belum ulahmu? Xiao Fan tidak berhutang apa-apa pada kalian. Memberi makan itu kebaikan, tidak memberi itu wajar. Cepat pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Cepat pergi. Suruh kami pergi? Tidak mungkin. Di tahun kelaparan ini. Kenapa Chen Fan bisa makan enak? Ada daging, ada sayuran, kurasa semua ini hasil curian Chen Fan. Betul. Aku heran kenapa rumah Chen Fan akhir-akhir ini selalu kenyang, pasti hasil curianmu. Warga, cepat pulang periksa, apakah beras kalian berkurang? Omong kosong. Bilang aku mencuri, mana buktinya? Bukti? Sejak kecil kamu suka mencuri. Siapa di sini yang tidak tahu? Itu buktinya. Kamu ngawur. Chen Fan bukan orang seperti itu. Aduh, kamu bilang apa saja? Kamu tahu apa? Kami semua melihat Chen Fan tumbuh besar. Kamu lebih tahu atau aku lebih tahu? Chen Fan, kamu benar-benar tidak bisa berubah. Hari ini kalau kamu tidak jelaskan asal-usul makananmu, aku akan laporkan ke polisi. Akan laporkan ke polisi. Laporkan saja. Kalau polisi menyelidiki. Aku benar-benar bersih, kalau begitu kamu yang menuduh dan memfitnah. Polisi yang menangkap adalah kamu. Kamu, ada apa lagi ini? Ribut-ribut terus. Aduh Pak Kepala Desa, kamu akhirnya datang. Chen Fan mencuri makanan warga. Bilang itu miliknya sendiri, kamu harus membela kami. Lu Xiufang, kamu ngomong apa sih? Xiao Fan orang seperti itu? Lagi pula, di desa kita cuma ada puluhan keluarga. Kalau ada yang makanannya dicuri, pasti sudah tersebar luas. Aku sebagai kepala desa, mana mungkin tidak tahu. Makanan siapa yang dicuri? Aku tahu, kamu sekongkol dengan Chen Fan. Kamu menerima keuntungan dari Chen Fan. Makanya kamu melindungi Chen Fan. Sao Lausi, jangan asal bicara. Kalau bilang aku melindungi Chen Fan, harus ada buktinya. Ada apa di sini? Aduh Pak Polisi, kamu akhirnya datang. Chen Fan ini mencuri makanan warga. Kasih keuntungan ke kepala desa biar dilindungi. Kamu harus membela kami, Sao Lausi. Desar bodoh diam. Apa, aku salah? Suruh warga nilai, Chen Fan mencuri. Gak ada apa-apa, kenapa? Kamu. Chen Fan, warga melaporkan kamu. Mencuri barang orang, ikut kami dulu. Masa sih? Tidak, Pak Polisi, makanan kami bersih, kami difitnah. Ha, Chen Fan difitnah? Siapa yang percaya? Ayah, aku percaya. Kalau makananku dicuri, mana mungkin aku tidak tahu. Lagi pula, sekarang seluruh desa gabung pun gak ada segini daging. Chen Fan mau mencuri di mana? Ayah. Benar. Chen Fan dulu memang nakal. Tapi waktu itu kan masih kecil, sekarang sudah besar. Sudah tahu peduli warga, sekarang bagi-bagi daging. Ajak makan bersama, kenapa difitnah? Pak Polisi, jangan dengar omongan mereka. Chen Fan ini dulu pencuri. Dia gak mencuri di desa kita, dia mencuri di desa lain. Cepat tangkap dia. Masih perlu diselidiki, Chen Fan, ikut. Ikut aku dulu. Siapa dua orang itu? Kayaknya naik mobil. Jangan-jangan bos dari kabupaten? Mereka cari siapa? Gak apa-apa, Tidak apa-apa, Bos Shen. Kalian kenapa datang? nanti bicara. Selesaikan urusan di sini dulu. Sayal, mereka datang untuk membela Chen Fan.
Ngapain buru-buru? Sekaya apapun mereka, bisa melindungi pencuri? Petugas keamanan semuanya ada di sini. Ada APA di sini? Ini mereka bilang. Orang ini, Chen Fan, mencuri. Kami sudah bersiap untuk menangkapnya dan membawanya untuk investigasi. Iya, cepat bawa dia. Kepala desa juga. Orang yang membela Chen Fan ini pasti sudah menerima manfaat dari Chen Fan. Cepat tangkap mereka. Buat mereka masuk penjara. Kau benar-benar tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Hanya karena omongan mereka, kau langsung menangkap orang tanpa klarifikasi? Apa maksudmu? Petugas keamanan ini. Dia bisa menangkap siapa saja yang dia mau. Ngapain kau mengejari? Kurasa. Kau juga menerima manfaat dari Chen Fan, ya? Petugas, cepat tangkap dia juga. Bava Jia. Diam. Ini, ada apa? Dia adalah anggota tim keamanan kami. Captain Shen Zhang Wo. Kau bilang dia tidak bisa membedakan yang benar dan salah, melindungi orang lain, ya? APA. Dia kapten tim keamanan kalian? Bagaimana? Ada masalah, kapten? Tadi aku bilang kau melindungi Chen Fan. Itu omonganku saja. Jangan dipikirkan. Tenang, tidak akan kupikirkan. Tapi, kalian bilang Chen Fan mencuri bahan makanan. Dan mau tim keamanan menangkapnya. Mana buktinya? Ini. Kau tidak bisa membuktikan Chen Fan mencuri. Aku bisa membuktikan dia tidak mencuri. Chen Fan sudah bekerja sama dengan pabrik anggur adikku. Setiap bulan menyediakan setidaknya 10.000 jin bahan makanan. How long? 10.000 jin bahan makanan ini. Semuanya hasil curian Chen Fan? Benar. Siapa yang bisa mencuri 10.000 jin sekaligus? Aku tahu pasti Chen Fan tidak bersalah. Dia tidak akan melakukan hal melanggar hukum seperti ini. Benar. Pak polisi, Sao Lausi dan Lu Xiufang. Mereka berdua memfitnah Chen Fan mencuri. Dan melaporkan palsu untuk menangkapnya. Bagaimana harus ditangani? Memfitnah orang lain. Memfitnah dan menjebak. Bawa mereka berdua. Siap? Jangan tangkap aku. Aku salah. Kasih kesempatan lagi. Maafkan kami sekali, Chen Fan. Memfitnahku, mau aku maafkan kalian? Mimpi. Kakak Shen, terima kasih untuk kali ini. 2 botol Baiji waktu itu tidak sia-sia. Pokeneko, aku bukan orang yang memihak. Selama kau bersih, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Tapi tetap terima kasih. Kenapa kalian datang hari ini? Chen Fan, di sini terlalu banyak mata dan telinga. Aku sudah pesan restoran. Bisa kita bicara di tempat lain? Baik, kalian tunggu sebentar. Warga sekalian, masalah ini sudah selesai. Semua bisa makan dan minum, kita lanjut bangun rumah baru siang nanti. Baik. Lanjutin targetnya. Xiao Fan, kami janji, siang nanti kami lanjutkan. Kami akan bekerja dengan baik, kamu tenang saja urus-urusanmu. Kita bisa makan makanan seenak ini. Berkat Chen Fan, siapa yang tidak bekerja dengan baik? Aku yang marah. Benar, makanan ini enak banget. Lebih enak dari yang pernah aku makan. Lebih enak dari yang dijual di kota. Benar. Kita bisa makan makanan seenak ini. Ini semua berkat Liu Zi. Ini adalah jasa Liu Zi. Hebat, Liu Zi memang jago masak. Benar, enak sekali. Baik, asalkan semua puas. Puas. Liu Zi, selama aku tidak di rumah, rumah ini akan kuserahkan padamu. Tenang, kamu urus urusanmu, rumah akan kujaga dengan baik. Tingkat kesukaan Liu Zi, Wa 10. Hadiah resep arak Dewa Mabuk. Resep arak Dewa Mabuk. Restoran yang dituju adalah sini. Bos Chen, ayo kita pergi. Restoran Kota Hijau. Ini restoran termahal di kota. Bos Shen ini benar-benar tidak pelit. Sepertinya dia benar-benar punya urusan penting. Ayo, Bos Chen. Ayo. Apakah semuanya sudah diselidiki? Sudah jelas. Aku menyuap Shen Yue. Seorang karyawan pabrik arak, dari mulutnya kudengar. Shen Yue beberapa hari lalu menerima sejumlah arak dari Chen Fan. Setelah mencicipinya, dia sangat terkesan. Hari ini dia datang untuk meminta resep pembuatan arak dari Chen Fan. Chen Fan. Dia jual bahan makanan saja sudah aneh. Ternyata juga bisa membuat arak. Chen Fan bilang arak ini semua buatannya sendiri. Dan bos, aku minta orang itu mencurikan sedikit arak untukku. Setelah mencicipinya, aromanya sangat unik, lebih baik dari semua arak di pasaran. Jika mereka bekerja sama, industri arak Zhongxia bisa jadi akan diubah oleh mereka. Arak itu hebat sekali. Kalau begitu, ayo kita cari Chen Fan dan minta dia menyerahkan resepnya. Sarakin. Bagus sekali bos, kalau kita dapat resepnya. Kita akan jadi pemimpin industri bir Zhongxia. Hubungi Zhang Biao. Suruh dia bawa lebih banyak orang, siap. Zhang Bia, hai.
Aku tahu ada masalah antara kamu dan Chen Fan. Sekarang, dia sedang makan di dalam sana, kesempatan ada di depanmu. Mau menghajarnya atau tidak, terserah kamu. Aku tahu Bos Wang. Tapi Chen Fan datang dengan baik-baik. Makan di restoran besar ini, dia tidak mikir. Jangan-jangan dia dekat dengan orang penting? Tunang saja, dia cuma orang kecil dari desa. Cuma merebut bisnisku, jual beras, dapat sedikit uang. Sudah lupa diri. Makanya dia menghambur-hamburkan uang. Oh begitu ya Bos Wang, tenang saja. Hari ini, aku akan balas dendam untukmu juga. Kalau aku tidak memukul Chen Fan setengah mati. Aku bukan Sang Biao, baik. Ayo teman-teman, ikut aku. Kalian duduk dulu, aku ke toilet sebentar, nanti balik. Chen Fan, hari ini makan ini terutama untuk berterima kasih padamu. Saat aku paling butuh beras, kamu menolongku. Itu bukan apa-apa, berbisnis harus terbuka. Kalau orang tidak iri, artinya bisnisnya belum cukup sukses. Bagus katamu. Chen Fan akhirnya ketemu kamu. Hari ini aku akan menghancurkanmu. Chen Fan, akhirnya ketemu kamu. Hari ini aku akan menghancurkanmu. Xing Fe, Jie. Teman lama. Hah, siapa teman lama? Jangan sok akrab. Serahkan resep bir, kalau aku senang bisa membiarkanmu hidup. Sang Biao tahu dari mana? Aku punya resep bir. Bos Shen, jangan takut. Ini urusanku dan dia. Sang Biao, ini urusan kita berdua. Jangan libatkan Bos Shen, biarkan dia pergi. Aku yang tinggal. Wah, Chen Fan. Ini wanita yang kamu pelihara ya? Kelihatan sangat muda. Aku sangat ingin bermain-main dengannya dengan kasar. Jangan sentuh dia. Wah, marah ya? Aku sentuh saja. Kamu bisa apa? Berani-beraninya kamu memukulku. Serang. Bunuh dia. Siapa yang berani? Zhang Biao. Baru keluar sudah ingin masuk lagi? Kamu siapa? Bagaimana kamu bicara dengan bos kami? Bagaimana kamu bicara dengan petugas Shen? Petugas Shen, bagaimana Anda bisa datang? Aku ini sedang berbincang dengan teman lama. Zhang Biao, kamu membawa banyak orang untuk berbuat kekerasan. Dan berani melukai adikku. Apakah kamu tidak melihat hukum lagi? Tidak, petugas Shen, mana berani aku? Aku yang buta, aku juga tidak tahu ini. Orangnya petugas Shen. Zhang Biao, oh Zhang Biao. Jangan pikir aku tidak tahu. Urusanmu dengan Chen Fan. Chen Fan. Apakah Chen Fan ini kenal juga dengan bos besar seperti Tuan Shen? Petugas Shen kenal Chen Fan? Zhang Biao, jangan pura-pura di depanku. Aku beritahu kamu, Chen Fan adalah mitra kerjaku. Siapa yang berani menyentuhnya, akan kukuliti hidup-hidup. Ingat? Ingat, ingat. Berdiri. Aku tidak mengizinkan kamu pergi. Datang. Bawa dia ke kantor polisi. Untuk membela saudara Chen Fan. Diam saja apa? Tidak dengar suruhan untuk pergi? Kakak Shen, terima kasih tadi. Aku sendiri tidak takut. Saya tahu contohnya. Hanya takut tidak bisa melindungi Yue sampai terluka. Aku tahu kamu tidak butuh bantuanku, tapi adikku Yue kaget. Nanti, kamu harus menghukum diri dengan minum 1 gelas. Ah, Chen Fan melindungiku dengan baik. Ayo, kita semua duduk. Eo. Chen Fan, aku tidak akan berbelit-belit. Aku ingin mendapatkan resep minuman yang kamu buat terakhir kali. Ini tertarik dengan Zui Xianyang Ku. Anda ingin resep Zui Xianyang? Hadiah dari sistem sebelumnya ternyata adalah metode pembuatan Zui Xianyang. Sekarang pas digunakan. Zui Xianyang? Nama yang bagus, Chen Fan. Aku benar-benar tulus ingin bekerja sama denganmu. Mengembangkan dan memajukan minuman arak Zui Xianyang milikmu. Menjualnya ke seluruh negeri. Chen Fan, kamu bisa mempertimbangkan usulan dari Yue.
Akhir-akhir ini kinerja pabrik arak tidak begitu baik. Tertekan oleh industri arak lainnya. Ditambah tekanan dari Wang Yongfu. Kalau Zui Xian yang MU bisa bergabung, aku yakin. Dengan cita rasa uniknya, pasti bisa menyelamatkan pabrik arak kita. Tapi dalam kondisi sekarang, semua orang susah makan. Mana ada orang yang mau beli arak? Kamu tidak perlu khawatir, sebenarnya hanya Zhong Zhou yang kelaparan. Tempat lain tidak terpengaruh. Lejepila. Bahkan jika kelaparan semakin parah, pasti masih ada yang tidak terpengaruh. Menurutku, dengan Zui Xian yang MU, pasti bisa memikat perut para pecinta arak tua. Begini, seburuk apapun keadaan, pasti masih ada yang hidup mewah. Dari Shen Yue berdua. Bisa dilihat, masih banyak orang yang tidak kekurangan makan minum. Chen Fan, aku benar-benar tulus. Ingin bekerja sama denganmu. Pertama-tama, aku bisa memberimu jaminan resep pembuatan arak. Aku tidak akan mengambilnya gratis, setiap tahun aku akan memberimu sepertiga dari keuntungan pabrik arak, lalu kira-kira setiap bulan. Sekitar ratusan ribu, selain itu, apalagi yang kamu inginkan? Silakan ajukan. Wah, Bos Shen, kalau sudah bilang begitu, aku mana bisa menolak? Kalau begitu sudah pasti, ayo minum sini. Perselang. Bos Shen, ambilkan aku kertas dan pena. Sekarang aku tuliskan untukmu. Baik. Chen Fan, aku memang tidak salah menilaimu. Cepat dan efisien. Ayo makan. Makan. Ini Sang Biao, sudah lama masuk. Kok belum keluar juga? Killier. Ini. Kok bisa dibawa keluar begini? Sama sekali tidak melawan. Pasti di dalam dia menghina. Orang penting yang tidak boleh dihina. Dasar tidak berguna, cuma bisa merusak. Menyelesaikan Chen Fan, SIM ini. Tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Chen Fan, dengan bergabungnya kamu, pabrik minuman kita pasti bisa bangkit nanti. Kamu bisa santai di rumah sambil menghitung uang. Baik, aku tunggu hari itu. Masih mau menghidupkan pabrik minuman? Chen Fan. Shen Yue, kalian tunggu saja, HMPH. Aku pasti akan membuat kalian membayarnya. Lao Zhang, Aku ingin kamu sedikit membantu, tekan sedikit. Pabrik minuman Shen Yue, buat dia tidak bisa terus beroperasi. HMPH, untuk apa kamu menekannya? Dia setiap tahun beli banyak bahan makanan dari kamu tidak mau untung lagi? Shen Yue itu bekerja sama dengan si manis dari gudang bahan makanan lain. Aku ingin hancurkan dulu pabrik minumannya. Lalu perlahan-lahan bereskan si brengsek itu. Setelah berhasil, ini bisa dibicarakan. Mari kita bahas detailnya. Chen Fan, Kamu datang untuk apa? Ada urusan dengan Zui Xianyang? bukan, aku hari ini datang untuk bertanya. Bisakah kamu mendapatkan seekor babi? Seekor babi? Sekarang di seluruh kabupaten, tidak ada yang mau beli seekor babi. Aku baru dapat kabar. Kepala Liu dari Departemen Pengawasan Pasar mau memberikan tunjangan karyawan. Dia mencari daging babi di seluruh kabupaten, hampir gila. Aku tahu kamu punya daging babi, jadi aku buru-buru datang memberitahumu. Nanti berbisnis, pasti akan berurusan dengan Departemen Pengawasan Pasar, kalau bisa lewat mengirim daging babi ini. Berkenalan dengan Kepala Liu, kedepannya kalau dalam bisnis ada masalah, setidaknya ada yang bisa membantu. Baik. Aku sekarang akan ambil seekor babi, aku sendiri yang antar. Baik. Kamu, seekor babi gemuk ini. Paling tidak beratnya 300-400 kilo. Kamu angkat dengan satu tangan, kuat sekali. Sial, lupa harus lebih hati-hati. Aku petani, wajar punya tenaga.
kamu datang mengantar dagingnya? Ikut aku. Tidak ada daging babi lagi. Ya sudah. Seharusnya tidak janji pada anak buahku untuk beli daging babi. Sekarang di kabupaten, bahkan 100 kilo daging babi untuk mie pun tidak ada. Mau cari daging babi di mana lagi? Mei Siuk. Kepala Liu, ada yang mengantar daging babi, Panggyo. Namamu siapa tadi? Chen Fan. Sudah, yang penting cuma beberapa kilo daging babi. Nyamuk punya kaki, tetap daging. Bawa dia ke bawah untuk penyelesaian, tak perlu lapor padaku. Kepala Liu, Chen Fan mengantar. Seekor babi gemuk utuh, seekor babi gemuk, seekor babi gemuk. Siokai, kamu harus bertanggung jawab. Atas ucapanmu, jangan bicara besar, kepala. Aku tidak ngawur. Kepala Liu, aku memang membawa seekor babi gemuk itu. Sekitar 350 lebih jin, kalau tidak percaya. Bisa lihat di halaman. Baik, mari kita lihat. Kepala Liu, ini adalah babi gemuk yang kubawa untukmu. Benar-benar babi gemuk, bagus, sangat bagus. Chen Fan, sekarang di seluruh kabupaten, babi sulit dicari. Babi ini, kamu beli dengan harga berapa? Meskipun untuk menjalin hubungan baik dengan Kepala Liu, baru mengantar babi, nanti aku tidak menerima uang. Justru ini akan merugikan Kepala Liu. Kepala, babi ini beli saja dengan harga pasar terendah, aku juga mendukung pekerjaan Departemen Pengawasan Pasar. Chen Fan ini rekan yang baik. Membeli babi gemuk utuh ini, uang departemen. Akan habis separuh, jangan sampai Chen Fan rugi. Chen Fan, kamu rekan yang baik. Tapi tidak boleh membuatmu rugi, babi ini. Beli dengan harga pasar terendah, ada permintaan apa? Bisa langsung ajukan, atau di Departemen Pengawasan Pasar. Dapat diatur posisi karyawan untukmu. Wah. Terima kasih atas perhatian Kepala, aku cuma petani. Jadi karyawan hanya akan merepotkanmu, aku sudah terbiasa bebas. Tidak tahan dibatasi. Benar-benar tidak bisa jadi karyawan. Chen Fan ini, bahkan tidak mau jadi karyawan. Agak Minerek. Chen Fan, kamu belum tahu. Bekerja di Departemen Pengawasan Pasar, belum lagi tunjangan lainnya. Paling tidak di tahun sulit ini, bisa kenyang. Lihat babi gemuk ini, untuk memperbaiki. Makanan staf departemen, ini pun tidak mau. Kepala, jangan lanjutkan lagi. Benar-benar tidak tahu bagaimana pemikiran anak muda sekarang. Kamu sendiri yang bilang, asal jangan berlebihan. Aku Lau Liu pasti penuhi. Manajer Liu, bilang tidak ada ide, itu bohong. Aku ini seorang pedagang. Aku cuma mau keadilan, di balik bisnis pasti ada orang yang nyusahin, aku cuma mau persaingan yang adil. Pantasan nggak mau kesini, divisi manajemen pasar. Ternyata punya bisnis sendiri, bagus, masih muda. Sudah punya usaha, aku sebagai manajer divisi pasar. Hari ini di sini jamin, selama dalam kemampuan kerjaku, ketemu hal tidak adil. Aku bisa bela kamu. Baik, terima kasih manajer. Aku yang harusnya terima kasih. Xiao Kai Timbang. Bayarin Chen Fan. Siap. Bahkan dengan harga pasar terendah, masih laku 3.000. Bagus banget. Yue, kok masih di sini? Chen Fan tidak baik, ada masalah besar. Chen Fan tidak baik, ada masalah besar. Jangan buru-buru, pelan-pelan. Pabrik arak, kepala bagian sang dari market inspection. Bilang mesin pabrik arak, proses tidak standar. Disegel. Jangan-jangan nyamuk lagi. Yang main belakang, jangan panik dulu. Mesin proses pabrik arak, ada masalah apa? Kalau ada masalah, kita perbaiki. Kalau tidak, mereka yang bermasalah. Aku jamin, semua mesin proses pabrik arak. Sama sekali tidak ada masalah. Kalau gitu tenang, tidak apa-apa. Wah. Chen Fan, masih sempat hiburin orang. Lumbung panganmu, ada masalah besar. Bos Wang, lihat bisnis lumbung pangan saya terlalu bagus. Datang memberi selamat ya. Chen Fan, pabrik arak disegel Wang Yongfu. Bawa kepala bagian sang. Sekarang dia cari kamu lagi. Gak apa-apa, kita benar tidak takut salah. Yue sekarang, cari manajer Liu. Bilang, Chen Fan ketemu hal tidak adil. Baik. Chen Fan, Shen Yue aja takut. Masih sombong apa, lewat hari ini? Kamu pikir masih bisa sombong seperti ini? Kalau begitu, coba saja. Kepala Sang, sekarang giliranmu. Aku dari pasar. Kepala Sang dari Departemen Pengawasan. Ada laporan dari masyarakat, gudang berasmu diduga mengacaukan pasar dan melanggar aturan. Sekarang kami memintamu untuk segera menutup gudang beras. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan paksa. Departemen Pengawasan Pasar.
Banyak sekali bukti kejahatanku. Api menutup gudang beras. Hal seperti ini, kamu pikir seorang kepala bagian bisa memutuskan? Kamu tidak takut? Aku melaporkanmu kepada Kepala Liu. Chen Fan, setelah gudang berasmu ditutup, nanti akan ada yang menentukan nasibmu. Aku hanya datang lebih dulu untuk menutup gudang berasmu. Semuanya legal dan sesuai aturan. Jangan pakai nama Kepala Liu untuk menekanku. Tidak bisa. Tanpa surat perintah, tidak ada yang bisa menutup gudang berasku. Chen Fan, Departemen Pengawasan Pasar, Kepala Sang, berwenang langsung menutup tempatmu. Melawan tidak ada gunanya. Kalau tidak ditutup, kami yang akan menutupnya. Kepala Sang, suruh anak buahmu bertindak. Aku tidak mau tutup, tidak ada yang boleh menutup gudang berasku. Anak muda terlalu sombong, harus bayar harganya. Chen Fan, kenapa cari mati? Kalau aku jadi kamu, lebih baik tutup gudang beras dengan patuh dan terima hukuman. Kalau sikapmu baik mungkin. Diam. Gudang berasku sibuk. Tidak ada waktu untuk bermain-main dengan kalian. Kalian dari mana? Pulang saja ke sana. Aku masih harus cari uang. Anak muda jangan terlalu angkuh. Kalau tidak angkuh, masih disebut anak muda? Kalian hari ini, tidak ada yang bisa menggangguku. Omong kosong. Chen Fan, tidak ada yang bisa mengganggumu? Kamu pikir kamu siapa? Chen Fan, aku dari lembaga penegak hukum. Akan menyegel usaha kecil, tidak ada yang berani bilang tidak. Hari ini, tidak hanya gudang berasmu yang akan disegel. Kamu juga harus ikut aku. Kepala Sang. Wah, kewenanganmu besar sekali, Kepala Sang. Wah, kewenanganmu besar sekali. Kepala Liu, kenapa kamu datang? Kepala Liu datang? Tidak mungkin Kepala Liu datang untuk anak ini. Mungkin hanya kebetulan. Naik mobil yang sama dengan Shen Yue. Kepala Liu, gudang beras ini diduga melakukan pelanggaran. Sekarang kami akan menyegel gudang beras ini. Suruh dia pulang dan merenung. Aku sedang rapat. Langsung melihat kalian mau menyegel gudang beras Chen Fan. Kenapa? Tanpa persetujuanku, kalian berani bertindak sendiri? Bukan begitu. Kepala Liu ada alasan lain. Apapun alasannya. Chen Fan berbisnis dengan jujur. Apa alasan untuk menyegel? Itu, Kepala Liu apa itu? Sudah. Pulang dan buat laporan introspeksi. Kalau tidak ada masalah lagi, bawa mereka pulang. Pergi. Chen Fan. Ketemu lagi. Kepala Liu, hari ini benar-benar merepotkan Anda. Kalau bukan karena Anda, gudang berasku mungkin sudah tutup. Sudah kukatakan, selama dalam batas kemampuanku. Ketidakadilan apapun yang kamu alami, aku bisa bantu selesaikan. Anak ini Chen Fan. Ternyata punya hubungan dengan Kepala Liu. Kepala Liu, hari ini terima kasih banyak. Bos Wang, masih diam saja? Mau pergi atau tidak? Ah, kamu mau jual semua berasmu ke gudang berasku? Chen Fan, jangan senang dulu. Kepala Liu, kebetulan Anda ada di sini hari ini. Aku laporkan secara resmi, aku laporkan Wang Yongfu. Berkompetisi curang, menaikkan harga seenaknya. Gudang beras ini, awalnya milik Bos Hao, tapi karena dia terlalu ditekan sampai tidak bisa bertahan, akhirnya gudang ini dijual ke aku. Seletiki, kalau terbukti, tidak akan dimaafkan. Siap? Kepala Liu, jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Jiame Ichnaku, Jiame Jebaku, kalian tidak boleh menangkapku. Jangan tangkap aku. Chen Fan, dasar anak kecil. Kamu tunggu saja, tunggu. Pergi lagi. Kepala Liu, lihat, merepotkan Anda lagi. Sudah seharusnya. Menjaga ketertiban pasar adalah tugasku. Sudah. Aku pulang dulu. Kepala Liu, tunggu sebentar. Ini, tiket daging 100 kilo. Ini sudah aku siapkan. Sebelumnya khusus untuk Anda. Ini sudah aku siapkan sebelumnya khusus untuk Anda. Xiao Chen, tidak boleh. Aku membantumu bukan untuk ini. Cepat ambil kembali. Kepala, sebenarnya hari ini aku ada permintaan yang agak sulit. Ini namanya Shen Yue. Bos Shen juga mitra bisnis saya. Kami sedang merencanakan kerja sama pembuatan arak. Tapi 2 hari lalu pabrik arak kami disegel oleh kepala departemen yang baru saja dibawa pergi tadi. Oh begitu, jangan khawatir Bos Shen. Pasti kami berikan keadilan untuk kalian. Kepala Liu, hari ini saya tidak akan membiarkan Anda dan kawan-kawan pulang dengan sia-sia. Ini 100 kupon daging untuk traktir kawan-kawan. Jangan menolak lagi. Kau memang paham kalau ada masalah lain. Datang saja ke kantor Departemen Pengelola Pasar. Hai. Hati-hati di jalan. Gimana? Urusan selesaikan? Shen Yue, 5 poin go Odwill. Bos Chen, waktu itu di rumahmu saya bertemu Nona Liu Zhi itu. Dia adalah... Dia istri yang dikirimkan desa untukku. Tak kira dia sudah punya istri. Kamu, Wah,
Di rumah lagi dibangun rumah. Liu Zi jaga sendirian tidak aman. Bos Yen saya ada urusan, duluan ya. Hai. Dasar kayu tidak romantis. Xiao Hua kemari. Tak kira Liu Zi punya kemampuan begini. Xiao Fen pulang. Xiao Fan Pulong. Semua sudah kerja keras. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xiao Fen, istrimu benar-benar cakap. Dia awasi, kecepatan kami jadi 2 kali lipat. Lebih dari itu, Betul, saya puluhan tahun bangun rumah di desa. Tidak secekatan Nona Liu Zi sendirian. benar, Liu Zi tidak hanya masak enak. Kerja juga setara 2 orang. Siapapun yang menikahinya sangat beruntung. Rupanya saya dapat harta karun. Bagus, bagus, Liu Zi, sekian lama. Akhirnya kita punya rumah sendiri. Ayah, ibu, kita hampir mati kelaparan. Kakak di sana. Bangun rumah baru makan daging, kenapa kita? Makan kenyang saja tidak bisa. Iya, si anak perempuan durhaka ini jadi lupa diri. Suaminya sekaya itu, bantu keluarga sendiri kenapa? Ayo kita temui dia tetap anakku, suaminya mau. Dapat istri gratis, harus bayar. Kalau enggak, kita lapor ke kantor brigade, tuduh dia main guna. Tangkap dia. Eo. Aku nggak pernah bermimpi. Seumur hidupku bisa tinggal di rumah sebaik ini. Ini baru permulaan. Kehidupan kita nanti akan semakin membaik. Chen Fen, keluar kau. Chen Fen, keluar kau. Dasar kau Chen Fen, tinggal di rumah mewah. Makan enak, minum enak, biar kami sekeluarga. Kelaparan di rumah. Betul, kakakku kan perawan, dulu janji. 1000 kilo, bawa primas kawan 1000 yuan. Sekarang kondisi keluargamu segini baik. Harusnya semuanya dilipat gandakan. Keluarga macam ini benar-benar keterlaluan. Dasar kau, kami yang melahirkan dan membesarkanmu. Harusnya ingat budi baik keluarga. Jangan jadi anak durhaka. Kalau ini tersebar, nama baumu hancur di desa ini. Pergi kau. Pergi. Dasar kau, berani-beraninya angkat pisau ke orang tua. Aku nggak percaya kau berani. Kalau nggak bayar hari ini, kami nggak akan pergi. Kau. Aduh, tidak ada keadilan. Anak mau bunuh orang tua. Kalau nggak bayar hari ini, kami lapor ke brigade. Tuduh kau culik anak orang dan main guna. Lihat siapa yang benar. Kau. Sudah, Liu Zi. Serahkan padaku. Paman, Bibi. Semua permintaan kalian aku penuhi. Cepat keluarkan sekarang juga. Yah, anak gagal begini bisa bernilai segini banyak? Sangat worth it. Damn cow. Dasar anak tak berguna. Barang-barangnya sudah kalian dapat. Bisa pergi sekarang? Pergi? Pergi apaan? Kalian mau ingkar janji lagi? Dasar kau, berani bicara begitu ke orang tua. Nggak tahu aturan sama sekali. Liu Zi ini punya adik laki-laki. Kalau dia menikah dengan Mu Chen Fen, berarti adiknya adalah iparmu sendiri. Sudah seharusnya kakak ipar merawat adik ipar. Itu kan kewajiban. Betul. Nanti biaya hidup dan mas kawinku, semua jadi tanggunganmu. Semuanya harus kamu yang keluarkan sebagai kakak ipar. Kamu bermimpi.
Kami tidak akan memberikanmu sepeser pun. Baik. Aku setuju dengan kalian. Chen Fan, jangan setuju dengan mereka. Orang seperti mereka hanya akan semakin meminta, tidak pernah puas. Tenang, serahkan padaku. Paman, Bibi. Kalau begitu, mulai sekarang kita adalah satu keluarga, kan? Mulai sekarang, kami berdua adalah ayah dan ibumu. Karena kita sudah jadi satu keluarga, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Aku akan berbicara langsung. Kamu lihat, aku baru saja membangun rumah baru. Dan juga memberikan mas kawin, jadi uangku agak ketat. Paman. Kalau begitu, kamu bantu aku sedikit. Aku tidak minta 2.000. Cuma 1.000 yuan saja. Apa? Kamu mau kami memberimu uang? Uang ini untuk anakku menikah dan membangun rumah baru. Semua butuh uang, 1 sen pun. Tidak akan kuberikan. Sekarang aku sudah sampai. Usia menikah, kalau sekarang harus pinjam uang, itu sangat sulit. Kakak ipar, jangan bermain-main dengan uang mas kawinku. Kalau begitu, baiklah. Kalian kembalikan semua barangnya. Apa? Bibi, barang-barang ini semua kamu yang berikan dengan sukarela. Mengapa harus dikembalikan? Benar. Kalau kamu tidak mau menikahi putriku, banyak orang lain yang mau. Kalau kami mengambil uang mas kawinmu dan menikahkan putriku dengan orang lain, apa yang akan kamu lakukan? Kalian tidak tahu malu, ya? Lagi pula, kamu sendiri yang tidak bisa memenuhi syarat kami. Siapa yang bisa disalahkan? Pokoknya, jangan harap bisa mengambil kembali barang-barangnya. Baik. Kalau begitu, kita pergi ke komuna. Minta pendapat warga. Aku ingin melihat perilaku kalian yang seperti tuan tanah dan pengemplang ini. Lihat berapa tahun penjara yang akan kalian dapat. Kamu mau menakut-nakuti siapa? Aku menikahkan putriku, itu hal yang wajar. Apa yang melanggar hukum? Benar. Sekalipun kamu melapor sampai ke langit ke-7, itu sia-sia saya. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Begini cara berbicara kami bersama membesarkanmu, dan begini caramu membalas kami. Beraninya, laporkan kami. Kami akan menunggu di sini. Chen Fan, kami dengar kamu membangun rumah baru. Kami sengaja datang untuk memberi selamat. Kalau kamu mau menikahi kakakku, barang-barang ini juga harus diberikan kepada kami. Kalian, Apa yang terjadi? Begini ceritanya. Chen Fan, tenang saja, soal hari ini. Aku pasti akan memberimu keadilan. Aku adalah kepala kepolisian kota Suzhou, Captain Shen Jiangwao. Kamu ini siapa? Polisi? Tuan polisi, ini semua salah paham, salah paham, salah paham. Chen Fan, ini urusanmu yang memutuskan. Ambil barang yang kalian inginkan, cepat pergi. Mulai sekarang. Liu Zi dan kalian tidak ada hubungan lagi. Kak Jiangwo, Yue. Hari ini benar-benar terima kasih. Ini hal kecil. Aku dan Yue masih ada urusan. Kami pergi dulu. Aku antar kalian. Sepertinya tidak ada kesempatan lagi. Calon adik iparku yang sudah di tangan, terbanglah. Diam saja, tidak ada yang menganggapmu bisu. Chen Fan, hari ini, uang yang mereka ambil, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Baiklah. Tapi uang itu, kamu harus mengembalikannya seumur hidup. Baik, akan kukembalikan seumur hidup.